Indonesia juga berbicara soal sejarah anak muda, di mana kita flashback, kita kembali lagi kepada sejarah bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah suatu peristiwa di mana diperjuangkan oleh anak muda. Pada saat itu perjuangan anak muda untuk mendesak Insinyur Soekarno memperjuangkan, segera mendeklarasikan perjuangan ataupun kemerdekaan Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda dan juga Reformasi tahun 98 juga merupakan perjuangan yang sudah dilakukan oleh anak muda. Bicara soal politik dan anak muda, tak pernah lepas dari yang namanya perjuangan seorang anak muda ataupun pemuda. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tahun 2020 adalah tahun politik. Saatnya anak muda untuk aktif bukan pasif. Saatnya anak muda untuk tidak melakukan tindakan ataupun melakukan hal-hal yang baik. Saatnya anak muda tidak hanya sebatas menjadi tim sukses dan malah hanya dibutuhkan untuk mencoblos, kemudian tidak akan peduli dengan kebijakan-kebijakan oleh yang dilakukan para politikus. Stop menjadi objek, saatnya untuk menjadi subjek. Baiklah, hari ini kita akan berbicara soal anak muda dan juga politik. Apakah Indonesia di usia 75 tahun masihkah membutuhkan anak muda saat ini? Pemirsa, saat ini awalnya adalah kita narasumber kita ada 3 narasumber, namun untuk seorang narasumber masih dalam perjalanan. Jadi kita akan langsung memulai narasumber ataupun perbincangan pada hari ini. Baik, sudah hadir di tempat ini narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa perjuangannya, juga merupakan anak muda. Di samping kiri saya ini merupakan Bang Faujan. Ya. Beliau adalah seorang volunteer sekolah pesisir Pohuwato ya, Bang, benar, ya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sejauh ini walaupun Gorontalo diguyur hujan ya belakangan ini, alhamdulillah anak muda harus tetap semangat. Masya Allah, harus tetap semangat. Dan kemudian juga ada Bang Samsul Rijal Abbas. Ya. Beliau juga adalah seorang pegiat literasi di Provinsi Gorontalo. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, saya ucapkan selamat sore untuk pemirsa saat ini juga yang sementara live. Semoga kita semua bisa memperjuangkan atau terus fokuskan perhatian kita kepada anak muda yang punya semangat juang yang tinggi untuk bisa mengembangkan bangsa dan juga negara kita, khususnya untuk Indonesia. Baik, saya ke Bang Faujan. Bang, dengan kegiatan ataupun aktivitas yang sudah Bang lakukan untuk memperjuangkan sekolah pesisir di Pohuwato itu bagaimana, Bang? Pertama bahwa harus diakui daerah kita tidak hanya di Pohuwato, Provinsi Gorontalo, gerakan literasinya itu pemudanya untuk kesadaran berliterasi itu masih agak minim. Maka tentu sebagai anak-anak muda penting saya kira untuk membangunkan semangat literasi itu dimulai dari pelosok-pelosok desa. Nah, di Pohuwato itu sendiri saya tidak sendiri bekerja, ada beberapa teman-teman juga di situ. Sebenarnya sekolah pesisir itu terbentuk dari keinginan dari masyarakat itu yang ada di pesisir Pohuwato itu. Ada salah satu teman yang juga berniat untuk melakukan membuat sebuah semacam lembaga pendidikan yang di situ tidak belajar soal apa yang diajarkan di sekolah saja, tapi mereka membentuk sebuah metode belajar di mana ada istilahnya fun study. Jadi ada cara untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih bergembira, sehingganya anak-anak tidak kemudian merasa tertekan ketika menerima pelajaran. Adapun pelajaran-pelajaran itu ya biasanya teman-teman itu diajarkan
terkait dengan ilmu baca tulis dasar, ilmu menghitung dasar, kemudian yang paling penting adalah soal kewarganegaraan, dan ada juga latihan-latihan tambahan ekstrakurikuler lainnya, kayak misalnya musik, bermain gitar dan lain-lain seperti itu. Itu tenaga pengajarnya ada berapa orang di sekolah pesisir? Sekarang itu ada sekitar 9 orang tenaga pengajar, dan sejauh ini alhamdulillah mereka tanpa digaji dan bekerja sukarela. Dan luar biasa saya lihat sebenarnya ini anak-anak muda. Saya juga ingin berpesan kepada seluruh teman-teman bahwa sebenarnya anak muda ini adalah sebuah kekuatan yang tinggal bagaimana kita merangkul, kemudian mengelola kekuatan anak muda ini ke hal-hal yang lebih positif. Karena yang kemudian saya dapatkan ketika bergerak bersama teman-teman di sekolah pesisir adalah mereka semua orang yang ingin bergerak, tapi ada sebagian yang awalnya itu tidak tahu mau bergerak apa. Maka kalau misalnya ada wadahnya, ada semacam koordinatornya, ada pemicunya, ada triggernya, itu beberapa orang yang awalnya tadi pengen bergerak tapi tidak tahu mau gerak apa, itu bisa dipicu semangatnya untuk bergerak ke sesuatu yang lebih positif. Iya, awalnya yang punya inisiatif untuk mendirikan sekolah pesisir yang ada di Pohuwato itu siapa? Ada salah satu teman di pesisir pantai, Abdul Razak Musa namanya. Dia kebetulan dia juga mahasiswa di Universitas Iksan Pohuwato. Dan waktu itu dia sempat datang ke rumah dan ngobrol kita waktu itu soal literasi. Akhirnya dia bilang, "Bang, kalau bisa," sebenarnya sejak awal, karena cuma waktu itu kebetulan saya juga kan masih kuliah di Kota Gorontalo. Jadi ini mimpi dan cita-cita ini masih agak sedikit stagnan, hingga kemudian saya selesai wisuda balik tahun 2016, balik ke Pohuwato, dan kita mulai melakukan gerakan itu. Untuk sekolah pesisir sendiri itu telah ada sejak 2019 pertengahan hingga saat ini. Sebelumnya itu memang sudah ada juga beberapa teman-teman, misalnya ada sekolah rakyat, sekolah gunung, itu ada sekitar 5 lembaga pendidikan komunitas itu yang juga bergerak di dunia pendidikan. Ini pendidikan. Ya. Itu sekolahnya di dekat pesisir atau kenapa? Iya, kenapa namanya jadi pesisir? Ataukah mungkin anak mudanya lebih dekat dengan laut atau gimana nih, Bang? Enggak, itu kan memang permukiman yang padat penduduk. Jadi karena memang daerahnya itu kalau di Pohuwato itu tepatnya di desa Pohuwato Timur. Nah, itu salah satu desa yang memang kalau mungkin teman-teman pernah sering dengar namanya Pohon Cinta. Nah, tepat di situ, tepat di lokasi Pohon Cinta, namun agak sedikit ke arah selatan, kita akan temukan satu perkampungan yang padat. Itu namanya di perkampungan itu yang kemudian kami bangun satu sekolah. Hari ini itu sebenarnya sekolahnya kalau bangunan fisiknya nggak ada. Nah, sekolahnya itu sebenarnya ya rumah-rumah aja, kita gilir rumah-rumah warga. Pindah-pindah. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi biasanya di rumah si A misalnya, besoknya kita pindah ke rumah si B. Dan tidak begitu, dan juga biasanya tidak di rumah. Biasanya juga itu anak-anak kita giring ke Pohon Cinta, ke tempat-tempat wisata ya. Kemudian biasa juga ada kelas pendongeng. Ada pendongeng yang biasa kita ajak dari Kota Gorontalo. Mereka datang dan memberikan dongeng yang isinya ya soal kisah-kisah yang bisa mengedukasi mereka, biar mereka bisa lebih tahu tentang apapun yang nilainya positif. Itu anak-anak yang diajak itu yang memang yang putus sekolah atau yang memang lulusan dari sekolah menengah atas tapi belum melanjutkan? Rata-rata itu sudah, yang paling tinggi usia yang kami ajar waktu itu ada usia 12 tahun. 12 tahun ke bawah. Jadi yang ke atas nggak ada. Yang nggak sekolah? Dan sebagian itu ada yang sekolah. Sebagian ada yang sekolah. Sebenarnya gerakan awal itu dibangun untuk mereka yang sudah putus sekolah. Dan memang mereka ini juga harus dipikir, sebenarnya ada semacam masalah yang ditemukan oleh anak-anak ketika masuk sekolah. Sebagian besar pengakuan anak-anak yang tidak ingin ke sekolah itu biasanya karena takut dimarahin guru, dipukul dan lain sebagainya. Nah, maka tentu ini juga sebagai kritikan metode edukasi kita di nasional, mungkin di Indonesia, bahwa harus ada semacam pendekatan metode edukasi yang lebih
lebih baik lagi, sehingga anak-anak tidak merasa sekolah seperti jajaran-jajaran monster yang siap ketika kita salah dididik, salah dalam didikan itu mendapat punishment ataupun sanksi. Nah, itu harus dirubah sehingga anak-anak tidak merasa merasa takut untuk pergi ke sekolah. Nah, di sekolah pesisir itu ada sekitar 60%-nya orang sekolah semuanya. Siswa sekolah pesisir. Siswanya hari ini sudah sampai 30 orang yang aktif. Sebenarnya lebih dari itu, tapi yang lain ini kadang-kadang cuma suka gabung aja, tiba-tiba mereka nggak ada, kalau yang aktif itu sekitar 30-an orang. Namun karena sejak beberapa bulan kemarin ada pandemi, ya kelasnya itu sudah mulai dibatasi, jadi perkumpulan hanya 55 orang dan ada beberapa pengajar. Sekarang itu sekitar 5 orang aktif mengajar. Sumber pelajarannya gimana, Bang? Kalau untuk sebenarnya banyak ya. Contoh misalnya ketika anak-anak, kan kebetulan kami juga kerjasama dengan teman-teman di lembaga lingkungan. Nah, kami juga meminta metode edukasi dari mereka. Akhirnya teman-teman yang dari teman-teman pergerakan lingkungan itu memberikan saran bahwa bagaimana misalnya anak-anak ini kita ajarkan untuk mencintai lingkungan, misalnya dengan metode, waktu itu mereka tawarkan metode menggambar. Jadi kita berikan ada gambar-gambar kosong yang siap diwarnai, tetapi memiliki pesan-pesan bahwa ketika kalian sembarangan buang sampah di sungai, maka banjir yang terjadi. Adik-adik ini menggambar satu rumah yang sudah kena banjir, tersisa atapnya begitu. Nah, setelah mereka mewarnai, kemudian ada lagi satu instruktur nanti yang kemudian akan menjelaskan bahwa begini yang akan terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan. Ya, pada intinya metode yang digunakan untuk mengajar adalah kita mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan metode-metode yang lebih fun dan lebih memanggil anak-anak biar mereka tidak merasa bahwa ini sesuatu yang namanya belajar ini hanya bermain seperti itu, tapi dari hasil bermain mereka menemukan ilmu yang positif. Iya, santai tapi serius ya. Santai tapi serius, cocok. Oke, Masya Allah ya. Memang ini kita pun yang ada di Gorontalo tentunya membutuhkan ya pemuda yang seperti ini, di mana berjuang tidak hanya mendapatkan sesuatu tapi memang ada manfaatnya ya. Iya, begitupun dengan Bang Samsul juga seorang pegiat literasi ini, Bang. Ya. Gimana nih, Bang? Terkait dengan kegiatan selama ini, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan sehingganya pemuda ini tidak hanya menjadi pemuda yang ya ikut-ikutan, kalau misalnya ada yang tren ya ikut lagi gitu, tapi harus ada nuansa literasi yang memang berisi gitu, Bang. Gimana? Iya, kalau dalam konteks literasi, pertama kita harus garis bawahi bahwa di Gorontalo khususnya kegiatan-kegiatan literasi itu agaknya sangat jarang untuk kemudian kita temui. Apalagi kalau kita flashback 2 atau 3 tahun ke belakang. Nah, saya kira ini yang kemudian memantik saya meskipun tidak secara terang-terangan untuk kemudian menggalakkan kegiatan-kegiatan literasi. Tapi kemudian saya kira ini penting untuk kemudian kita kita galakkan secara kolektif, karena memang dari kegiatan-kegiatan literasi ini maka kemudian kita akan bersentuhan dengan berbagai pengetahuan dan pikiran yang saya kira tidak akan kita dapatkan dari mana-mana kecuali dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang pertama, kenapa kegiatan literasi ini memang kemudian difokuskan untuk bagaimana kemudian batok kepala, dalam konteks batok kepala anak muda itu tidak hanya sekedar dijejali oleh kegiatan-kegiatan yang serba hedonis dan pragmatis. Saya kemudian melihat hari ini secara subjektif ya, mohon maaf kalau saya melihat hari ini bahwa anak muda kita khususnya di Gorontalo seolah larut dalam hegemoni yang saya kira jarang untuk kemudian memberikan manfaat kepada mereka, sehingga kegiatan literasi ini saya kira wajib untuk kemudian kita galakkan. Nah,
Saya sendiri memang saya kira kalau bicara tentang bagaimana kemudian kita menggiatkan literasi ini, maka penggiatnya itu memang betul-betul paham soal literasi dan lain sebagainya, atau minimal di dalam rumahnya itu ada ribuan literatur yang kemudian dikoleksi. Nah, saya kira kalau saya pada konteks itu ada beberapa literatur yang saya koleksi, yang saya kira itu juga agak berbeda dari literatur yang pada umumnya. Yang saya kira berangkat dari itu, maka saya mengajak kepada teman-teman anak muda lainnya untuk kemudian sama-sama untuk menggalakkan kembali kegiatan-kegiatan literatur ini, atau dimulai dari untuk kemudian melakukan baca atau tulis terkait dengan hal-hal yang saya kira relevan dengan kondisi kita hari ini. Nah, sekali lagi poin dari digalakkannya kegiatan literasi ini adalah untuk bagaimana kemudian menambah bobot ilmu dan pengetahuan dalam tempurung kepala anak-anak muda. Saya kira itu. Iya, jadi memang selain berpendidikan tapi juga harus ada isinya ya. Yeah. Harus memang ada semacam pemikiran untuk bisa melakukan suatu gerakan atau suatu perubahan ya, untuk terutama untuk provinsi kita ataupun untuk daerah kita sendiri. Nah, terkait dengan anak muda, selain dia berpendidikan juga punya literasi yang juga tinggi. Nah, bagaimana dengan anak muda itu yang dikaitkan dengan politik? Layakkah anak muda untuk bisa terjun ke dunia politik, ataukah semata-mata anak muda ini dijadikan sebagai ya masih muda, belum berpengalaman ya, artinya masih kalah dengan senior yang sudah berpengalaman? Nah, gimana Bang Fauzan? Saya izin dulu, ini kebetulan teman seperjuangan kan kemarin. Iya. Saya harus izin dulu, jangan sampai saya salah ngomong. Iya. Jadi terkait dengan pemuda dan politik, saya kira awalnya saya sebagai salah satu penikmat pemikir-pemikir, enggak juga radikal, tapi pemikir-pemikir dalam kategori kiri, melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan anak muda, saya belakangan ini sebenarnya agak semacam merasa miris juga ketika melihat ada beberapa teman-teman di komunitas intelektual muda, mahasiswa dan lain sebagainya yang kemudian merasa alergi terhadap politik. Kenapa? Karena saya kira politik itu adalah bagian dari seni untuk mengatur, seni untuk menyeting begitu, men-setting apa yang kita inginkan misalnya demi kepentingan orang banyak. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengaku sebagai intelektual muda, dia mengaku sebagai pemikir, dia mengaku sebagai seorang konseptor, sebagai seorang yang bisa memberikan solusi bagi orang banyak, kemudian alergi terhadap politik, maka ini menjadi satu kerancuan, saya kira menjadi satu paradoks bagi dia sendiri. Kenapa? Karena kita tahu persis di dunia ini bahkan hampir tidak ada sesuatu yang tidak diurusi lewat langkah-langkah politik. Dalam artian sampai sedetailnya mungkin harga ikan putih di pasar, ikan teri di pasar, harga bawang, harga rica di pasar itu diatur juga oleh cara-cara politik. Sehingga akan lebih susah ketika kita berkoar-koar kemudian mengecam sistem, kita mengkritik sistem dari luar, tapi kemudian kita tidak mau mencoba untuk memasukkan diri kita ke dalam sistem tersebut dan merubahnya dari dalam. Bahkan saya kalau misalnya mengutip apa yang disampaikan oleh Suhoki, dia kemudian mengatakan bahwa memang sebenarnya politik itu lumpur kotor, busuk, bau, semua stigma negatif ada di dalam politik itu sendiri. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu di mana kita memahami bahwa semua sistem ini diatur oleh politik itu sendiri, maka harus terjun. Orang harus mengambil peran dan harus masuk ke situ. Sehingganya kita kemudian membenci sesuatu bukan berarti karena kita tidak mampu untuk menggapai dan masuk ke dalam situ.
Saya kira itu adalah konteks yang berbeda. Tidak suka dan tidak mampu itu konteks yang berbeda. Beberapa orang kan sering menyembunyikan ketidakmampuannya ke ketidakmauannya. Hanya karena mungkin dia tidak mampu, akhirnya dia bilang, oh saya tidak suka itu hal-hal yang begitu. Padahal sebenarnya dia mau tapi tidak mampu, begitu. Makanya saya kira penting bagi kita bagi pemuda untuk melakukan gerakan sadar ataupun melek politik itu sendiri. Saya kira mungkin. Jadi memang harus terjun langsung ya untuk bisa mengetahui ya sejauh mana. Harus terjun langsung dalam artian juga bukan berarti ke partai politik. Seperti saya misalnya, saya beberapa kali dalam diskusi dengan abang-abang, senior-senior juga sering pernah dalam satu waktu diajak untuk bergabung ke partai politik. Tapi saya kemudian memutuskan bahwa ada langkah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki sesuatu atau membantu sesuatu, tidak harus dengan bergabung ke partai politik. Sederhananya begini, politik itu kalau kita tafsirkan secara general bahwa segala sesuatu ini kan politik. Bahkan orang dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah bagian dari aktivitas politik. Sehingganya ya ini menjadi lucu juga dan miris ketika beberapa orang yang kemudian merasa punya semangat untuk melakukan perubahan, tetapi alergi terhadap politik itu sendiri, apalagi anak muda. Jadi memang anak muda harus wajibnya wajib ya, minimal mengawal misalnya, apalagi di momen-momen ke depan kita akan diperhadapkan di beberapa daerah dengan pemilihan. Mengawal dalam artian harus jadi tim sukses? Enggak juga. Misalnya kalau kita memutuskan untuk masuk ke situ, ya enggak apa-apa, enggak ada persoalan. Yang menjadi soal adalah ketika kita masuk ke dalam, itu kan masuk ke sistem. Kita ketika menjadi tim sukses itu masuk ke sistem. Pertanyaannya, apakah kita mampu mewarnai sistem itu atau kita justru akan terwarnai? Sebagai contoh misalnya, kalau di Pohuwato atau di beberapa daerah, atau misalnya kita berkaca ke Jakarta misalnya, pada konteks level nasional, ke pemilihan Pilpres kemarin 2019, kita melihat bagaimana misalnya tim Prabowo ada GMI-nya, Gerakan Milenial Indonesia, kemudian di Jokowi juga ada hal yang sama, beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membranding, menggait milenial sebagai, saya kira itu sebagai salah satu hal yang dilakukan oleh teman-teman politikus untuk membangkitkan semangat anak muda dalam hal dalam dunia politik. Tetapi yang kemudian menjadi catatan pribadi saya kemarin pada Pilpres kemarin bahwa kadang ada semacam kesan bahwa teman-teman muda ini seakan-akan justru malah terwarnai, tidak mewarnai. Itu bisa kita lihat misalnya bagaimana debat yang dilaksanakan kemarin. Biasanya debat yang dilakukan itu di tahun-tahun sebelumnya itu saling menyerang dan menjatuhkan di depan layar kaca yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harusnya dengan hadirnya anak muda, perangnya bukan perang itu lagi, kalimat lagi, tetapi perang di lapangan. Bagaimana misalnya teman-teman milenial misalnya sudah melakukan misalnya semacam gerakan sosial yang betul-betul diinginkan dan dirasakan oleh masyarakat paling bawah di grassroots itu sendiri. Dalam artian ya ketika masuk ke sebuah sistem seperti tadi yang disampaikan, ketika kita masuk ke, maka hal yang harus diutamakan, yang harus dipastikan dulu, apakah kita masuk kemudian diwarnai atau terwarnai. Saya kira itu. Oke. Baik, memang ketika terjun berarti kita harus konsekuensi ya. Betul. Kalau misalnya kita harus independen atau konsisten dengan langkah awal niat untuk masuk ke dalam gitu ya Bang ya. Oke. Nah kalau Bang Samsul nih gimana Bang terkait dengan media sosial ini juga kan menjadi instrumen penting juga dalam kehidupan kita, di mana media sosial juga menjadi media yang terefektif di mana kita bisa mengakses segala informasi. Nah kadang orang menjadikan media sosial itu atau media sebagai wadah untuk saling menyerang personal. Nah ini juga kan bisa saja mempengaruhi kacamata berpikir dari anak muda ya, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, pertama sebelum masuk pada konteks media sosial yang kemudian kadangkala justru sewaktu-waktu bisa mengubah cara pandang anak muda. Pertama saya ingin bahas dulu soal politik dan anak muda.
Nah, saya kira benar apa yang kemudian disampaikan oleh kolega saya, Bung Faujan, bahwa hari ini banyak kemudian anak muda yang sekedar melihat politik itu, ya, menerjemahkan politik sekedar menang kalah. Padahal politik itu melampaui itu semua. Politik adalah, kalau meminjam bahasanya Aristo dalam pemikiran filsafat politiknya, dia menyebut bahwa sebenarnya manusia ini adalah zon politikon, manusia ini adalah makhluk politik. Nah, dalam artian kemudian bahwa politik ini atau artikulasi politik itu adalah bagaimana kemudian dijadikan sebagai sarana dalam mengelola masyarakat dan negara, yang kemudian dalam konteks tata kelola itu antara masyarakat dan negara itu tentu akan menghasilkan suatu kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini yang kemudian bermuara pada suatu keadilan. Nah, sehingga dalam konteks ini anak muda ya harus terjun pada wilayah politik. Kalau saya tidak lagi politik. Nah, politik dalam konteks yang formal maupun yang tidak formal. Nah, tergantung bagaimana kemudian dia jujur pada dirinya sendiri, apakah bisa untuk kemudian terjun pada konteks politik yang formal atau yang non formal. Tergantung. Yang penting adalah niatnya untuk kemudian melakukan tata kelola terhadap masyarakat dan negara dalam konteks mendapatkan keadilan dan muara dari keadilan, dalam konteks mendapatkan kebenaran, dan muara dari kebenaran itu atau kebaikan itu adalah keadilan. Nah, balik lagi soal yang kedua, bagaimana kemudian medsos ini seolah kemudian dijadikan sebagai dalam tanda petik alat propaganda untuk sewaktu-waktu kemudian bisa merubah paradigma berpikir anak-anak muda. Nah, saya kira juga berangkat daripada hal itu, saya melihat memang banyak kemudian anak-anak muda yang kemudian bisa berubah cara berpikirnya hanya karena info yang kemudian tidak disaring dan lain sebagainya, atau kadang-kadang sering disebut sebagai info yang hoax. Nah, disinilah pentingnya kegiatan-kegiatan literasi untuk kemudian minimal memfilter anak muda untuk kemudian bisa untuk kemudian membedakan mana info yang harus disaring dan diterima, mana info yang kemudian disaring dan tidak diterima. Saya kira juga kalau melihat fenomena berita-berita yang kemudian bertebaran di media sosial akhir-akhir ini, memang saya kira sangat mengerikan, karena antara kebaikan dan keburukan itu beda-beda tipis, sehingga disinilah kekuatan bacaan kita, hasil-hasil bacaan kita yang kemudian kita jadikan sebagai alat filter untuk kemudian bisa menerima atau menolak informasi itu. Sekali lagi kuncinya adalah kalau kemudian kita berpengetahuan, kita mempunyai wawasan khazanah keilmuan yang saya kira mumpuni, maka insya Allah kita akan terbebas dari isu-isu yang hoax yang saya kira tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Saya kira itu. Iya, baik, terima kasih Bang Samsul. Memang ketika kita melakukan sesuatu tentunya tidak akan pastinya akan ada pro dan juga kontra ya, dari entah mungkin dari masyarakatnya atau misalnya dari lawannya juga ya Bang ya. Nah, ini ada sebuah survei juga di salah satu website yang mengatakan bahwa usia 17 sampai 30-an tahun itu dianggap adalah usia yang pragmatis, kemudian konsumtif, dinamis, artinya berubah-ubah. Jadi kalau misalnya dia punya ketika dia punya keinginan kemudian tiba-tiba langsung berubah ya. Dan bahkan usia 17 sampai 30-an tahun itu adalah usia yang katanya minim pengetahuan politik. Nah, bagaimana ini terkait hal ini? Nanti kita akan jeda untuk informasi komersial berikut ini. Ya, usia ini dijadikan sebagai alasan untuk tidak dipilih begitu untuk ketika beliau maju sebagai seorang kandidat. Nah, gimana nih Bang Samsul? Ya, baik. Jadi pada konteks itu memang kita insyafi bersama bahwa hari ini kita anak-anak muda, apalagi di kisaran usia yang tadi itu, dalam konteks politik ya, kita justru dijadikan sebagai objek untuk kemudian
eksploitasi suara kita hanya untuk menghela elektabilitas daripada calon-calon tertentu dalam konteks pemilihan tertentu atau kontestasi tertentu. Dan ini saya kira naif bagi kita semua, dan perlu kesadaran kita anak muda secara kolektif bahwa hal itu jangan lagi terjadi. Sebab kalau kemudian merujuk pada survei tentang anak muda di usia seperti tadi katakan justru lebih pragmatis dan lain sebagainya, saya kira juga tak boleh kemudian kita mengeneralisir bahwa semua anak muda itu justru mempunyai mental seperti itu. Saya kira saya masih mempunyai harapan yang kuat terkait dengan beberapa kelompok anak muda yang justru di usia-usia seperti itu sangat produktif, dan juga saya kira mempunyai mental yang memang dibutuhkan oleh daerah atau bangsa ini. Nah, saya kira juga bahwa ada anak muda di usia di kisaran seperti itu yang kemudian bermental pragmatis dan lain sebagainya itu ya ada. Nah, sehingga butuh daripada kekuatan kita pemuda, soliditas dan solidaritas kita untuk kemudian bagaimana mengajak anak-anak muda itu untuk kemudian bisa sama-sama dengan kita tidak lagi terlena pada mental seperti itu. Dan saya kira apa yang kemudian sudah digagas oleh Bung Faujan terkait dengan sekolah pesisir itu juga saya kira menjadi semacam pemantik yang maha dahsyat menurut saya untuk kemudian membebaskan membebaskan pemuda dari mental seperti itu. Dan yang kedua juga aktivitas literasi juga itu penting untuk bagaimana kemudian memaksa pemuda untuk dari posisi seperti tadi masuk pada posisi di mana di situ dia akan lebih banyak mendapatkan hal-hal yang baru dalam konteks pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu bisa merubah cara pandang dan mentalnya untuk kemudian tidak larut pada saya sebut itu semacam stigmatisasi terhadap anak-anak muda di usia seperti itu. Nah, saya kira itu. Iya, kalau untuk Bang Faujan nih melihat hal ini ya, terkait dengan anak muda juga yang memang dikatakan bahwa masih minim politik, sehingganya kadangkala apakah dalam dunia politik ini masih ada senioritas ya, bahwa senior itu lebih dijunjung tinggi dibandingkan dengan anak muda yang ingin terjun ke dunia politik. Gimana Bang? Baik, saya kira begini, memaknai keterlibatan anak muda dalam dunia politik kemudian diperhadapkan dengan apa yang disampaikan tadi sebagai friksi senior dan junior. Apa yang dipercontohkan misalnya bagaimana ketika kita melihat Megawati pada saat itu menjadi presiden, SBY juga di jajaran menterinya, tapi pada perjalanannya waktu justru itu terbalik ya. Dan banyak lagi contoh kasus yang lain. Saya kira ini juga sebagai salah satu contoh, salah satu pelajaran yang bisa dipetik oleh anak muda bahwa pada titik tertentu proses dari seorang dirinya sendiri dalam hal ini itu harus betul-betul diamanai sebagai proses yang harus dia jalani sendiri tanpa kemudian dalam tanda kutip menafikan apa yang telah menjadi harapan dan titipan para senior-senior, abang-abang yang sudah membentuk dirinya sebagai seorang yang kritis dan pemikir misalnya. Saya sendiri memanai seperti ini. Kalau pada level lokal Gorontalo kita sebenarnya sudah ada perubahan yang cukup besar. Walaupun hasil riset tadi saya kira apa yang disampaikan oleh brother saya ini Bang Sam, bahwa tidak kemudian kita harus mengeneralisir semua anak muda itu pada mempunyai sifat yang sedikit pragmatis, pelin-pelan dan lain sebagainya. Karena memang masih banyak juga yang memiliki nilai yang justru lebih positif dan bertentangan dengan yang disampaikan oleh riset tadi. Nah, di Gorontalo sendiri pada konteks lokal pemuda dan politik, saya kira Gorontalo kita ini sudah mulai menerima. Kalau dulu ada semacam kebiasaan yang tua dulu gampang, ini yang muda ini yang belakangan aja begitu. Sekarang Gorontalo kita udah mulai menolerir itu, sudah mulai menerima kenyataan, sudah mulai menerima situasi seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Hadir juga anak-anak muda yang dengan ide yang segar, dengan
pergerakan yang mantap begitu. Gorontalo kita mulai sadar dengan itu. Buktinya kok kita sudah punya banyak anak-anak muda yang juga sudah duduk di parlemen, sudah duduk di pemerintahan. Sebagai info mungkin kita semua tahu bahwa wali kota Gorontalo itu tercatat hari ini adalah wali kota termuda. Wakil wali kota Gorontalo, Rian Kono, tercatat sebagai wakil wali kota termuda di sepanjang sejarah pemerintahan kota Gorontalo. Tidak hanya itu, di parlemen kita melihat bagaimana abang-abang kita, misalnya dulu kita sering di kampus demo dan lain sebagainya, kita diajarkan oleh abang-abang ini, kita melihat mereka juga di posisi yang sama. Di parlemen provinsi, DPRD provinsi misalnya, kita mengenal beberapa nama, misalnya Bang Deddy Muslim, kemudian di Gorut ada Bang Hamsa yang sebelumnya di parlemen pemerintahan di DPR provinsi, di Bualemo, di Kabupaten Pohuwato, di Gorut, Kabupaten Gorontalo, hampir semua lini itu diisi oleh anak muda. Berarti ada peluang ya? Ada peluang? Iya, ada peluang. Peluang menjadi kandidat maksudnya? Iya, bisa juga dimaknai seperti itu. Cuma karena memang ini kan proses. Kalau kita melihat memotret sesuatu yang berkenaan dengan tracking perjalanan politik, tentu kita juga melihat tidak hanya individualnya, tetapi prosesnya secara utuh. Dalam hal ini dia bagaimana dia prosesnya di partai dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, namun begini, ini kemudian hadirnya mereka anak-anak muda, saya kemudian apa yang sempat disampaikan di awal tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bro Sam tadi terkait dengan pemanfaatan suara milenial anak muda ini. Ini juga kadang juga kita menjadi, ya di sisi lain ini sebuah keuntungan senior kita ini, anak-anak muda ini sudah masuk di posisi-posisi itu. Tetapi sebagai anak muda kita juga perlu mengevaluasi ini keberadaan mereka di posisi-posisi itu. Apakah hadirnya mereka di parlemen misalnya, hadirnya Rian Kono di wakil wali kota, hadirnya senior-senior yang seperti saya sebutkan tadi di parlemen, itu menambah nilai plus terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang hadir untuk lebih mensupport anak muda misalnya. Kalau misalnya ternyata dengan hadirnya mereka anak-anak muda ini, kemudian tidak lahir kebijakan-kebijakan yang mendukung gerakan kreativitas maupun produktivitas anak muda, mendingan mereka tidak duduk sama sekali di situ. Kenapa ya? Karena tidak guna juga mereka mewakili anak muda, tetapi pemikirannya juga tetap gaya orang tua, seperti itu. Makanya jadi anak muda melawan anak muda begitu? Enggak juga. Saya justru di kesempatan ini ingin kembali mengevaluasi seperti itu, melihat bahwa apakah mereka ini betul-betul hadir sebagai wujud anak muda dalam konteks pemikiran, kemudian apa yang dihasilkan dengan gagasan-gagasan mereka di situ, atau mereka hanya duduk dalam bentuk fisik mereka sebagai muda, tetapi dalam konteks kebijakan tadi itu tidak ada. Nah, kalau kita berbicara soal itu, saya kira kalau kita melihat misalnya di beberapa kabupaten, ya kalau sesuai dengan penelusuran saya itu, kalau tidak salah dari 6 kabupaten kota seprovinsi Gorontalo itu baru 2, baru Kabupaten Pohuwato sama Kota Gorontalo yang hari ini sudah ada perda terkait dengan perda kepemudaan yang kemudian berbicara dan menjamin kan itu kan perda itu kan sebuah sistem yang diatur untuk mengatur dan lebih menggaransikan gerakan-gerakan kepemudaan. Saya kira itu. Selebihnya ya kita akan tunggu, mungkin mereka kan masih punya waktu 3-4 tahun ke depan nih. Kita tunggu mereka ke depan apa terobosan-terobosan. Siapa yang ditunggu? Ya para anak-anak muda yang duduk di parlemen ini. Sekarang sudah jadi politikus ya. Iya, seperti itu. Kalau mereka tidak mampu menghasilkan gagasan yang mendukung anak muda, yang lebih memberikan privilege untuk anak muda, ya mendingan mereka nggak usah duduk aja di situ, nggak usah bawa-bawa nama anak muda, mewakili anak muda dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi ini memang benar-benar anak muda yang harus hebat ya, Bang ya. Bisa jadi begitu. Iya, Abang kandidat juga? Enggak. Kalau saya kebetulan tidak berpartai dan insya Allah akan tetap mengabdi dengan cara kita masing-masing. Iya, jadi sebenarnya langkah pemuda ini harus seperti apa dalam dunia politik? Apakah hanya sebatas ya jadi tim sukses saja,
ataukah ia harus menjadi seorang politisi sehingga dia bisa menjadi seorang anak muda yang sukses? Silakan Bang Samsul. Ya, jadi saya kira kita anak muda memang hari ini kalau kita melihat fenomena yang ada terkait dengan anak muda di dunia politik itu, saya kira lebih banyak menjadi semacam spoiler politik daripada menjadi memang aktor yang ada dalam konteks politik yang formal tadi itu. Dan saya kira ini menjadi saya merasa menjadi semacam tamparan bagi kita, karena betapa kemudian kita anak-anak muda justru sesebut dieksploitasi pikiran tenaga kita hanya untuk menggenjot elektabilitas daripada para kandidat yang bertarung di kontestasi tertentu. Dan saya kira ini menjadi ajang muhasabah secara kolektif bagi kita anak muda untuk, saya kira bukan juga mengatakan jangan lagi, tetapi minimal meminimalisir ya kita anak-anak muda untuk kemudian hanya sekedar menjadi objek eksploitasi daripada para politisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa saya kira hari ini kita pemuda, bahkan aktivis yang juga masih masuk kategori pemuda ya, semacam larut dalam euforia tentang keterpilihan anak muda di Gorontalo itu yang saya kira meningkat cukup drastis. Saya kira tidak ada yang istimewa ketika hari ini banyak anak muda yang kemudian terdistribusi di berbagai macam lini dan medan pengabdian, ente eksekutif maupun legislatif. Karena memang kalau kita runut, kita flashback ke belakang tentang perjalanan panjang bangsa kita 1908, 1928, 1945, 66 hingga 98, saya kira yang menggerakkan itu semua, aktor intelektual yang menggerakkan itu semua adalah pemuda. Sehingga saya kira tradisi bangsa kita, politik bangsa kita ini yang menggerakkan, yang memantik dan lain sebagainya itu pemuda. Sehingga kalau ada hari ini banyak kemudian pemuda yang duduk di legislatif, duduk di lembaga eksekutif, saya kira itu bukan sesuatu yang istimewa, karena memang bangsa kita ini saya sebut semacam sudah digariskan Tuhan untuk kemudian digerakkan dan dikelola oleh pemuda. Nah, saya kira adalah saya justru sangat miris ketika hari ini justru kalau saya lihat justru keterwakilan pemuda di parlemen khususnya itu sangat minim. Saya ambil contoh tidak usah jauh-jauh, karena saya orang yang lahir di kota Gorontalo. Saya melihat parlemen kota Gorontalo dari sekira 25 orang itu hanya barangkali Alek yang terkategori pemuda itu hanya sekitar 3 atau 4 orang. Sisanya adalah, saya tidak menyebut mereka tua, tetapi adalah berangkat dari atau kita klasifikasi sebagai kelompok yang bukan anak muda. Dan saya kira ini menjadi kemirisan bagi kita sendiri, naif bagi kita ketika melihat itu. Nah, sehingga saya kira kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi bukan dalam artian masuk parpol politik formal dan lain sebagainya, saya kira itu merupakan pilihan yang saya kira rasional dalam konteks ini. Karena sekali lagi Plato bilang itu bahwa politik itu adalah bagaimana kemudian manusia itu adalah dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan akal dan budi di depan kemanusiaan itu sendiri. Itu politik. Nah, itu dalam konteks politik formal dan politik yang saya kira tidak formal itu adalah sangat-sangat kemudian relevan. Nah, hari ini yang terjadi, saya melihat, saya menduga, saya mau menarik semacam sebuah hipotesis. Kenapa hari ini pemuda kita justru seolah jarang untuk kemudian mendapatkan ruang di sektor politik yang saya sebut itu semacam lini pengabdian. Karena memang kalau kita petakan teori dari Max Weber soal legitimasi politik, Max Weber itu kan memetakan menjadi 3. Yang pertama ada legitimasi tradisional, yang kedua legitimasi karismatik, yang ketiga ada legitimasi rasional. Nah, hari ini konteks budaya kita, utamanya para voters, pemilih itu masih larut Pak dalam konteks legitimasi tradisional, bahwa orang-orang yang wajib untuk mendapatkan legitimasi itu adalah orang-orang yang memang dalam tanda kutip orang-orang yang sudah lahir lebih dulu ya dari kita, orang tua maksudnya, yang kemudian itu dilegitimasi oleh
adat kebiasaan setempat, bahwa disebut bahwa mohon maaf ya, anak muda apa sih yang bisa dibikin? Anak baru lahir dan lain sebagainya. Kalau bahasa Gorontalo ya, anak sepanggal ngapain di dunia politik dan lain sebagainya, mending kasih sama orang tua. Saya kira konteks kebiasaan kita masih, orang Gorontalo masih larut dalam pada konteks itu. Mestinya kita harus kemudian merubah mindset itu dari konteks legitimasi tradisional menuju legitimasi karismatik, bahwa orang-orang yang wajib untuk dipilih dan dilegitimasi mengisi lini pengabdian itu adalah orang-orang yang benar berkarismatik dalam konteks moral, dalam konteks pengetahuan, keilmuan. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kita coba bisa melampaui ini menuju legitimasi rasional, bahwa orang-orang yang kemudian dipilih itu adalah orang-orang yang mampu secara rasional, dia punya kinerja bagus, dia punya akhlak yang bagus, dia punya kecerdasan yang mumpuni. Ini yang kemudian didorong, yang kemudian dipilih dan dilegitimasi untuk kemudian duduk di berbagai lini pengabdian yang saya sampaikan tadi. Nah, tapi sialnya kita, kebiasaan kita hanya masih pada posisi yang tadi, legitimasi legitimasi tradisional, sehingga saya kira menjadi itu tanggung jawab dan jadi semacam pekerjaan rumah bagi kita untuk kemudian merubah konsep atau mindset seperti yang tadi itu. Saya kira itu. Iya Bang. Sementara sebenarnya apa sih yang menjadi faktor atau yang menjadi penyebab kadangkala anak muda ini memang enggan untuk ikut, bahkan ini hanya politik atau cuma pemilihan ini, atau kadang-kadang kan ada kalanya sifat acuh tak acuh atau apatis ini yang membuat anak muda ya tidak mau tahu dengan segala persoalan, entah mungkin mau persoalan Gorontalo itu sendiri, bahkan persoalan Indonesia sekalipun mereka tidak akan mau tahu. Sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan mereka, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka ini lebih kepada tidak mau tahu dengan segala persoalan gitu Bang? Iya, baik. Jadi memang ancaman terbesar, momok terbesar yang paling menakutkan daripada anak muda itu adalah apatisme dirinya sendiri. Jadi apalagi apatis terkait dengan politik. Nah, hari ini saya melihat bahwa kena kecenderungan pemuda untuk kemudian tidak mau melihat, melirik atau menerop, bahkan terjun pada politik ini, karena memang menerjemahkan politik itu yang pertama harus mempunyai ongkos yang banyak. Sementara pemuda juga mohon maaf, tidak semua pemuda punya ongkos yang banyak, sehingga mereka untuk kemudian cenderung tidak mau terjun di situ. Yang kedua juga tradisi yang seperti tadi, bahwa mereka langsung tidak percaya diri karena masih ada orang tua dan lain sebagainya. Yang ketiga memang larut dalam euforia kehidupan mudanya, ya, dalam artian masih ingin menghabiskan jatah muda, gitu. Sehingga tiga hal ini yang kemudian menjadi akumulasi yang kemudian membuat mereka untuk enggan terjun pada konteks politik yang tadi. Nah, saya mencatat bahwa ada beberapa anak muda seperti yang disampaikan Bung Faujan tadi. Ada beberapa anak muda yang kemudian jadi alek, jadi wakil wali kota dan lain sebagainya. Tapi saya kira secara subjektif, mohon maaf abang-abang, kritik saya kalau saya keliru, secara subjektif saya melihat tidak mampu untuk kemudian membawa perubahan atau sekedar untuk kemudian memperjuangkan hak-hak anak muda. Hari ini perda yang disampaikan tadi, ada perda tentang pemuda tadi di Pohuwato dan di Kota Gorontalo. Saya kira di Kota Gorontalo belum ada. Wacananya ada, karena pasca kemarin ketika KNPI berjuang dan lain sebagainya, sehingga Kota Gorontalo dianugerahi Kota Layak Pemuda. Tindak lanjut dari itu kemudian Kota Gorontalo didesak untuk segera membuat perda pemuda. Tapi saya kira juga perda pemuda itu ya sampai hari ini ya tidak terdengar sama sekali. Dan saya kira di Kota Gorontalo ini yang notabene menjadi sentrum aktivitas semua, apalagi di sini pemudanya juga yang milenial banyak dan lain sebagainya. Saya kira perlu perhatian serius dari wali kota Gorontalo dan wakil wali kota Gorontalo serta alek di DPRD Kota Gorontalo, bahwa pemerintah dalam konteks legislatif maupun
eksekutif tadi harus memberikan ruang yang memang saya kira benar-benar memacu produktivitas kita sebagai pemuda. Hari ini kan di Kota Gorontalo sendiri ya, mohon maaf ya, saya harus katakan yang sebenarnya meskipun pahit, kalau hakun walaupun murah, ya, katakan sejujurnya walaupun pahit. Nah, saya lihat kemarin ada sempat kita dengar fenomena panawire di Kota Gorontalo khususnya. Dan kalau kita coba kita cek, kita telisik, ternyata para pelakunya itu ternyata didominasi oleh anak-anak muda. Ini menjadi semacam kegamangan daripada kita semua anak-anak muda. Apa yang terjadi dengan ini? Bahwa itu merupakan sikap alamiah anak muda yang ingin coba tenar dengan hal-hal seperti itu mungkin, atau memang karena itu berangkat daripada pergaulan yang kemudian tidak difilter dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ada hal yang harus dibenahi di Kota Gorontalo, utamanya dalam konteks kebijakan wali kota, wakil wali kota maupun anggota DPRD Kota Gorontalo. Bahwa kalau memang saya melihat kalau memang para pemangku kebijakan ini concern untuk mengurusi kita anak muda di Kota Gorontalo, saya yakin dan percaya teman-teman itu tidak akan terjebak pada pusaran kriminalitas soal panawire yang kemarin. Tapi seolah juga saya melihat secara subjektif, ya pemangku kepentingan di Kota Gorontalo seolah abai dengan persoalan itu. Sehingga kemudian saya kira ini yang perlu kemudian dikritisi, bahwa saya melihat periode, ya mohon maaf ya, saya di Kota Gorontalo, mohon maaf kalau saya ini penilaian saya secara subjektif. Periode kepemimpinan Bapak Wali Kota dari periode pertama dan kedua, saya kira tidak terlalu memfokuskan produk kebijakannya kepada anak muda. Ya, sehingga saya kira ini yang patut untuk dievaluasi oleh kita pemuda secara kolektif, utamanya dalam konteks kepemimpinan pemangku kebijakan kita. Dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota Matenta, bahwa kita pemuda ini jangan hanya tiba ya semacam pemilihan musiman, entah itu pileg atau pilwako, kita didatangi kemudian diberikan semacam retorika politik dalam konteks ini itu dan lain sebagainya, sehingga kita seolah terbuai dengan itu. Pada saat terpilih dan memegang tampuk kekuasaan, tapi seolah lupa kepada kita, ya, kita sekali lagi hanya dijadikan sebagai bahan eksploitasi politik. Bahwa ada orang-orang muda yang menjadi penyokong kekuasaan hari ini ada. Tetapi saya melihat juga orang-orang muda hari ini menjadi penyokong kekuasaan juga tidak mendapatkan ruang penuh untuk memberikan semacam artikulasi politiknya dan lain sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tamparan bagi kita, khususnya Kota Gorontalo dan umumnya di Provinsi Gorontalo, supaya kemudian bermuhasabah dalam hal merubah kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Sekali lagi, pemuda jangan hanya dijadikan sebagai bahan eksploitasi politik demi menghela elektabilitas dan keterpilihan daripada kandidat tertentu. Iya, baik, saya paham terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Samsul. Nah, terkait dengan kebijakan nih, Bang Fauzan, ya, apakah benar kebijakan yang selama ini memang tidak mendukung anak muda untuk bisa ikut aktif dalam dunia perpolitikan, ataukah memang pemuda itu sendiri yang memang enggan untuk bisa ikut bisa ikut masuk ke dalam ranah politik? Baik, terima kasih. Sebenarnya begini, di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan masalah bahwa anak muda kita banyakkan juga yang apatis itu. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang, kenapa mereka apatis? Ya tentu karena memang mereka juga di sisi lain tidak memahami situasi dan kondisi yang sebenarnya. Ada yang dari mereka lebih asik misalnya nongkrong-nongkrong, anak-anak gaming misalnya. Iya, walaupun sekarang gaming sudah jadi bagian dari profesi. Tapi bagi saya seperti ini, penting untuk membangunkan kesadaran, pengetahuan dari teman-teman muda. Kalau di kampung biasanya kita memberikan edukasi ke teman-teman bahwa kenapa harus ada demo misalnya. Teman-teman muda ini harus paham, anak-anak muda harus paham bahwa di Pohuwato misalnya ada 25 anggota dewan, dan itu mereka digaji hampir sekitar 45 juta per bulan total dengan tunjangan dan lain sebagainya. Uangnya dari rakyat, dari pajak dan lain sebagainya ke pusat, dianggarkan lagi ke daerah, dan itu untuk dibayar.
dan itu uang rakyat. Nah, kita sebagai rakyat dan sebagai anak muda harus mengawasi itu. Ya. Berapa anggaran yang kemudian dikucurkan ke pemerintah daerah, ke pemerintah kota dan lain sebagainya, ke provinsi misalnya. Nah, edukasi seperti itu saya kira tidak muncul di otak-otak anak-anak muda, yang utamanya yang mungkin dari segi pendidikan mereka tidak pernah mungkin merasakan dunia kampus. Ya, kita harus tahu juga sebenarnya kalau kita telusuri untuk Pohuwato itu sendiri kan masih banyak juga teman-teman yang dengan keterbatasan ekonomi agak susah untuk masuk ke jenjang pendidikan di universitas. Nah, jangankan teman-teman yang masih berada di kampung yang tidak memiliki kemampuan untuk lanjut studi ke universitas, teman-teman yang di kampus saja masih ada sebagian besar itu acuh dengan ini situasi dan kondisi. Inilah yang menjadi permasalahan pokok kalau saya melihat, bahwa kita anak muda juga masih banyak yang apatis dengan situasi ini. Di sisi lain, sistem daerah dan negara ini semakin lama semakin kacau. Kita tahu persis kok, hampir semua daerah yang ada di Indonesia, 500 lebih kabupaten kota se-Indonesia, tidak ada satupun yang PAD-nya itu lebih daripada APBD yang dikucurkan. Jadi negara dalam hal ini nasional, pemerintah pusat memberikan misalnya sekian triliun untuk provinsi Gorontalo, kemudian pajaknya akan diberikan lagi ke daerah. Yang dari nasional itu, yang dari pusat tadi diberikan, kenapa diberikan kepada provinsi? Ya karena mungkin untuk banyak program kemiskinan, misalnya pengentasan kemiskinan, kewirausahaan dan lain sebagainya, yang itu kemudian diharapkan akan bisa berputar kembali, kemudian menjadi banyak dan bisa disetor lagi ke pusat, kan seperti itu. Nah, rata-rata kan yang terjadi hari ini, daerah itu hanya bisa menyetor bahkan tidak sampai 10% dari yang diambil dari pusat. Negara ini sedang menuju ke kolaps, dan kita anak muda hari ini santai-santai aja dengan situasi ini. Nah, selalu itu yang saya sampaikan ke teman-teman kalau misalnya dalam diskusi-diskusi ngopi dan lain sebagainya, tolong dong ayo kita gerak. Ya walaupun yang misalnya gerakannya nggak perlu se-ekstrim kayak bakar ban dan lain sebagainya, minimal kita apa yang bisa kita bikin di daerah, misalnya di kampung-kampung, di lorong-lorong, di desa-desa terpencil, hal-hal positif apa yang kita bisa bangun untuk lakukan untuk membangun daerah kita. Terkait dengan kebijakan, saya kira yang sudah dibangun, sudah dibuat oleh pemerintah sejauh ini memang ada beberapa pengakuan dari beberapa teman-teman yang juga aktif di kegiatan-kegiatan yang merasa ada sebagian yang merasa tidak terbantukan, tidak kemudian disupport oleh pemerintah. Tapi sebagian juga ada yang mengaku disupport. Sebelum masuk ke diskusi ini, saya sudah mengkonfirmasi beberapa senior-senior juga yang hari ini duduk di pemerintahan. Kayak wali kota misalnya, ke teman-teman yang di provinsi juga saya tanya, kebetulan ada beberapa teman-teman muda yang sebagai juru bicara gubernur, saya menanyakan apa yang sudah diberikan daerah terkait dengan. Nah, tapi sejauh ini kalau yang disampaikan oleh juru bicara gubernur waktu itu, bahwa sejauh ini memang perda belum dibuat, tetapi pemerintah provinsi siap kemudian mengakomodir apapun yang ingin dilaksanakan oleh anak muda. Entahkah nanti itu dalam praktek di lapangannya nanti seperti apa, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu dan butuh perhatian khusus dari pemerintah, ya Allah alam, kita kemudian belum pernah mencoba untuk membagi mimpi dengan teman-teman provinsi. Saya kira mungkin begitu. Iya, baik. Seberapa besar pengaruh anak muda terhadap dunia politik? Kita akan jeda informasi komersial berikut ini. Iya, baik pemirsa, masih bersama kami untuk diskusi hari ini terkait dengan anak muda dan juga politik, ya, sejauh mana anak muda ikut aktif dalam dunia politik, ya. 75 tahun Indonesia saat ini, masihkah membutuhkan peran aktif dari anak muda? Nah, ini semakin asik ya diskusi kita pada sore ini. Nah, memang tadi Bang Fauzan kemudian juga Bang Samsul mengatakan bahwa sebenarnya harus ada wadah dan juga fasilitas yang dibutuhkan oleh anak muda sehingga mereka bisa ya berekspresi mungkin ya,
kemudian mengeluarkan kemampuan mereka. Nah, fasilitas yang seperti apa yang memang dibutuhkan oleh anak muda, sehingga kan ini bisa didengar juga oleh para politikus dan pemerintah kota, baik juga provinsi, sehingga bisa tahu begitu kan, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak muda. Silakan Bang Fauzan. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau bicara wadah, sebenarnya wadah ini tersedia. Bahkan pada sampai tataran desa sebenarnya, kecamatan, kabupaten. Kan kita pernah, maksudnya kita sering mendengar yang namanya ada Forum Karang Taruna Pemuda misalnya. Ada juga kita mendengar ada organisasi KNPI misalnya. Ini kan organisasi-organisasi kepemudaan yang sebenarnya bertugas, bertanggung jawab penuh atas gerakan-gerakan positif tadi untuk kalangan anak-anak muda. Nah, pertanyaannya apakah mereka ini gerak apa enggak? Pertanyaannya sih di situ. Mereka masuk enggak sampai ke tingkat-tingkat desa misalnya? Apalagi Karang Taruna. Karang Taruna itu menjadi, karena kan hampir semua desa punya Karang Taruna. Dan Karang Taruna kan sebenarnya memiliki anggaran juga, memiliki supporting juga dari pemerintah terkait kalau di kabupaten dan juga di provinsi. Inilah yang saya kira perlu dan penting untuk dimaksimalisasikan untuk menunjang keaktifan dari kreativitas anak muda itu sendiri. Kalaupun mereka sampai misalnya dengan supporting dana dan anggaran yang cukup besar, kemudian fasilitas-fasilitas negara, fasilitas daerah juga ikut diberikan support kepada mereka. Mereka ini kan kalau bikin kegiatan dan lain sebagainya, kan gedung nggak perlu dibayar lagi lah. Karena kan kalau misalnya pakai gedung apalagi milik daerah, tentu semuanya akan jadi serba gratis. Nah, di tingkatan kecamatan juga ada aula-aula kecamatan, aula desa. Pertanyaannya, mereka ini digerakkan apa tidak? Atau mereka ini dibiarkan diam? Sekarang kalau memang misalnya dibiarkan diam, ya tentu ada tujuan dan maksudnya. Bahaya juga kan misalnya kalau orang sudah cerdas semuanya misalnya. Jadi tukang kritik semua di desa. Saya kira memaksimalisasikan wadah penting untuk menggenjot gerakan-gerakan anak muda. Saya kira itu. Iya, jadi memang tergantung ya dari anak mudanya, apakah mau berubah atau ya tetap di jalan di tempat begitu ya Bang ya. Nah, Bang Samsul nih, terkait dengan Abang juga kan merupakan salah satu anggota organisasi kepemudaan ya. Sekarang kan memang banyak informasi hoax terkait dengan politisi dan lain sebagainya, dunia politik. Nah, bagaimana menanggapi misalnya saling menjatuhkan hujatan-hujatan yang memang menyerang secara personal, ini kan juga bisa merugikan ya, dan ini juga menjadi perhatian dari pemuda. Gimana Bang? Ya, baik. Saya kira persoalan itu ya saling menjatuhkan, serang menyerang ya. Apalagi yang diserang adalah pada wilayah person, itu saya kira juga merupakan satu kebiasaan yang sama sekali dengan dalih apapun tidak bisa ditolerir. Karena ya, dalam konteks ini memang dalam konteks kita pemuda ya, mestinya kita memperkuat soliditas dan solidaritas itu. Jangan lagi karena misalkan beda latar belakang secara politik saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Saya kira tidak. Mestinya kita pemuda itu, meskipun ada rambu-rambu politik yang mengatur, misalkan di parpol tertentu, saya kira kita harus melampaui itu. Harus kemudian benar-benar ada dan bertujuan untuk sekali lagi merekatkan soliditas dan solidaritas pemuda dalam hal menopang apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi apa yang menjadi keinginan besar yang itu dapat mendatangkan asas manfaat yang sangat besar. Nah, lanjut lagi, kalau kita melihat hari ini ya fenomena tentang banyaknya pemuda yang hari ini terjun ke lapangan politik secara praktis. Nah, saya kira dalam hal ini tentu kita harus sekali lagi jujur pada diri sendiri. Apakah kita ini setelah pemuda-pemuda yang duduk ini, apakah kita yang di sini ini juga bisa ndak turun seperti itu? Kita harus jujur pada diri sendiri, jujur pada kemampuan, kapasitas dan kapabilitas kita untuk terjun di situ. Apakah kalau terjun di situ kemudian kita bisa mewarnai atau justru terwarnai? Nah, itu yang
yang menjadi pertanyaan, dan kita mesti jujur pada diri sendiri. Nah, saya kira dalam konteks pemikiran politik, saya bukan suka untuk kemudian membaca pikiran-pikiran atau pemikiran politik daripada filsuf, tapi saya kira ada yang saya gandrungi, ada filsuf Plato yang saya kira hidup abad 310 Masehi. Saya kira ada pemikiran politiknya yang kemudian melihat bahwa negara itu mestinya dikelola oleh idea. Idea itu syarat mutlaknya adalah kebaikan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sehingga kalau ada kemudian pemuda yang saya kira dia harus jujur pada diri sendiri bahwa dia tidak mempunyai itu semua, maka saya kira mestinya jangan terjun di situ, karena justru dalam tanda petik akan semakin mengotori politik kita yang sudah terlanjur tercemar. Itu lanjut. Nah, dalam konteks ini dia melihat manusia itu, dia membagi bagian manusia itu menjadi 3. Manusia ini kan terdiri dari kepala, itu sumber kebijaksanaan, dan itu mestinya yang menjadi pemimpin ideal. Ada kemudian dada, itu sebagai simbol semangat, yang kemudian mestinya mereka dalam negara itu menjadi prajurit, karena prajurit itu berkaitan dengan semangatnya yang menggebu-gebu. Dan ada perut. Perut ini menikmati hasil, ya. Dia menyebut di situ orang-orang yang masuk klasifikasi itu adalah pengusaha. Nah, sehingga kita pemuda ini harus jujur pada diri sendiri. Apakah kemudian kita lebih dominan kepala? Kalau dominan kepala, jadilah pemimpin, terjun di politik dan lain sebagainya. Kalau hanya dominan dada, ya jadilah prajurit. Kalau hanya dominan perut, ya jadilah pengusaha. Tidak boleh ketika kemudian semua ini dicampur baurkan. Ya, kalau dominan kepala harus di situ, harus jadi pemimpin. Kalau dada ya harus jadi ksatria, harus jadi pejuang, prajurit dan lain. Tidak boleh yang dominan dada jadi pemimpin. Karena hari ini yang terjadi adalah di politik kita, ada yang justru dominan perut, harusnya jadi pengusaha, jadi pemimpin, politisi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi problema dasar fundamental bagi kita, di mana kita politik kita hari ini seolah kemudian diwarnai oleh stigmatisasi di mana-mana. Nah, terakhir closing statement dari saya bahwa saya kira hari ini pemuda, kalau kita runut pada perjalanan panjang bangsa kita hari ini, pemuda yang justru menggerakkan sektor politik kita, perjuangkan kemerdekaan, reformasi dan lain sebagainya. Sehingga saya kira hari ini pemuda jangan lagi kemudian seolah antipati, bahkan apatis dengan politik. Kita bisa, kita mampu, kita energi kok, kita punya pengetahuan kok, kita juga insya Allah punya relasi kok. Sehingga dengan segala akumulasi itu tidak ada yang tidak mungkin ketika pemuda terjun dan mendapat legitimasi dari rakyat untuk kemudian membawa aspirasinya dan diperjuangkan di lini pengabdian apapun, entah legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Saya kira itu. Saya kembali. Iya, baik, terima kasih Bang Samsul. 15 detik untuk Bang Fauzan. Kasih semangat dong untuk para pemuda untuk supaya lebih aktif lagi. Baik, karena kita bicara politik, akhir kata saya ingin menyampaikan ada 3 daerah ke depan di 6 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan. Di 6 pemilihan ini, ketika saya coba mencari data, ternyata ada pemilih tetapnya, DPT-nya itu hampir di angka 60%. Ketiga kabupaten ini pemilih tetapnya. Sehingganya hampir bisa dikata nasib daerah tergantung cara mereka menentukan pilihan mereka. So, jadi anak muda, tentukan pilihanmu. Tentukan. Kemana? Iya. Iya, baik, terima kasih Bang Fauzan. Baik, terima kasih. Masya Allah, diskusi hari ini terkait dengan anak muda, ya, bawa perubahan untuk dunia politik, khususnya untuk pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan baik pemirsa, saatnya untuk menjadi anak muda yang aktif, bukan menjadi anak muda yang naif. Sebab saya yakin bahwa anak muda bisa membedakan mana yang dusta dan mana yang fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.